lagi dalam program Morning Call GPIB. Kali ini bersama saya, Pendeta Priscilia Bukit. Saat ini saya melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Maranatha Balikpapan, Pos Pelayanan dan Kesaksian Eklesia Penajam dan Agape Babulu. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mengawali hari ini, mari kita melandasinya dengan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Nehemia 4 ayat 7 sampai 9. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami siap untuk membaca firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami dan Tuhan berbicara banyak buat kami. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nehemia 4 ayat 7 sampai 9 yang menyatakan, ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Yesus kasihi, Yerusalem bagi orang Israel, bagi umat pilihan Allah, bukan hanya sekedar kota, bukan hanya sekedar tempat untuk mereka tinggal dan bermukim. Tapi lebih daripada itu, Yerusalem merupakan kebanggaan bagi umat Israel. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu, di dalam Yerusalem terdapat bait Allah yang menjadi pusat peribadahan, kiblat hidup, kiblat kebanggaan bagi seluruh umat Israel. Sehingga Yerusalem bukan hanya sekedar pusat dari kekuasaan kerajaan Daud, tapi juga merupakan pusat peribadahan bagi umat Israel. Karena di dalamnya terdapat bait suci Allah. Nah, Bapak Ibu, hal ini menjadikan Yerusalem sebagai kebanggaan milik semua orang Israel. Karena di situ sebagai bangsa mereka dibuat bangga karena ada kerajaan, yaitu kerajaan Daud, dan di sana juga terdapat bait Allah yang membuat mereka semakin bangga sebagai umat pilihan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara, kebanggaan karena hadirnya Yerusalem tidak hanya mereka sebutkan saja, tapi kebanggaan itu juga mereka ekspresikan dengan bagaimana mereka memperhatikan keadaan Yerusalem, memperhatikan bait Allah yang menjadi pusat hidup mereka. Makanya dalam bacaan kita hari ini disebutkan bahwa pekerjaan membangun kembali tembok Yerusalem mulai maju. Tembok-tembok yang hancur diperbaiki. Pintu-pintu gerbang yang rusak mulai dipasang kembali. Mereka bekerja sama untuk memperbaiki keadaan Yerusalem. Itu artinya mereka memperbaiki juga bait Allah. Nah, dari sini kita melihat bahwa ketika orang betul-betul beriman, maka bait Allah atau gereja tidak akan dipandang
hanya sebatas gedung belaka. Melainkan bait Allah adalah satu kebanggaan. Dan untuk menunjukkan kebanggaannya, orang memberi dirinya yang terbaik untuk rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pesan firman Tuhan untuk kita hari ini, kalau Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Saudara, seorang yang beriman, tapi tidak peduli dengan keadaan rumah Tuhan, lalu apa yang menjadi kebanggaan kita? Apa yang bisa kita banggakan? Karena itu di gereja orang harus tahu apa yang menjadi kebanggaannya. Kalau kita sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, maka gereja merupakan kebanggaan kita. Gereja merupakan simbol dari identitas iman kita. Banyak orang yang mengatakan gereja bukan gedungnya, tapi lihat orang di dalamnya. Pertanyaannya, apakah betul hanya orangnya saja yang penting? Apakah betul gereja hanya orang-orang di dalamnya saja? Tentu tidak bisa dikatakan demikian. Memang apa kelebihan dari orang yang ada di dalam gereja? Dari mana persekutuan dibangun kalau memang gereja bukanlah hal yang penting? Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini bilang, gedung gereja sama pentingnya dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Gedung gereja memiliki nilai sehingga orang harus tahu bahwa gereja adalah tempat yang kudus, tempat berjumpa antara manusia dengan Allah. Karena ketika orang datang ke gereja, orang mencari Allah, ingin berjumpa dengan Allah melalui peribadahan. Dan di gereja itu juga Allah hadir, menyatakan diri, berjumpa dengan umatnya. Jadi, kalau orang datang ke gereja untuk berjumpa dengan Allah, apakah pantas di gereja orang bertingkah semaunya? Sudah tidak kasih apa-apa, tidak memperhatikan kebutuhan gereja, tapi malah mau ambil untung dari gereja. Kalau gereja adalah rumah di mana kita berjumpa dengan Allah, lalu apakah bisa dibenarkan jika di gereja orang menyakiti hati sesamanya? Kalau gereja adalah rumah Tuhan, apakah pantas kita duduk di gereja hanya untuk merancangkan kejahatan-kejahatan terhadap orang yang juga ada di dalam gereja? Kalau ada orang-orang seperti itu, tentu dia bukan orang Kristen, karena dia tidak tahu apa itu gereja. Untuk apa orang berbicara mengenai pembangunan rumah Allah, tapi orang tidak mau mengurus rumah Allah, tidak menghormati rumah Allah, tidak mau hidup benar di dalam rumah Allah, tidak mau memahami bahwa rumah Allah sebagai tempat yang kudus. Bukankah orang-orang seperti ini sama seperti para tenaga tukang yang hanya membangun gedung gereja, dan setelah itu selesai, mereka lalu pergi karena mereka cuma bangun, tidak mengerti makna dari gereja? Apakah kita termasuk dalam orang-orang yang demikian? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang Yesus kasihi, hari ini Nabi Nehemia
memberikan contoh yang baik bagi kita. Siapa sih Nehemia? Kalau Bapak Ibu baca, tentu Bapak Ibu akan menemukan bahwa Nehemia merupakan seorang juru minum raja. Nah, sebagai juru minum raja berarti Nehemia termasuk pejabat kerajaan, satu level mendekati raja. Artinya Nehemia punya jabatan. Dia orang kepercayaan dalam kerajaan. Tentu dia punya harta. Tapi Alkitab mencatat bahwa dia tetap memperhatikan kebutuhan di dalam rumah Tuhan. Ia menggerakkan umat Israel. Ia mengajak seluruh umat untuk membangun kembali rumah Allah di Yerusalem. Tentu yang menjadi pertanyaan ialah mengapa Nehemia yang sudah sukses itu, yang karirnya sudah bagus itu, tetap mau peduli pada rumah Tuhan. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Kenapa sih Nehemia masih mau peduli pada rumah Tuhan? Jawabannya sederhana. Karena Nehemia tahu dia bisa jadi orang sukses. Dia bisa disukai raja, dia bisa punya jabatan, dia bisa punya harta. Semuanya itu ia peroleh karena dia mengurus rumah Tuhan. Artinya, kalau orang mengurus rumah Tuhan, mengurus pekerjaan Tuhan dengan baik, dan orang itu hidup benar di hadapan Tuhan, maka di luar pun dia pasti akan jadi orang yang besar. Dia pasti akan jadi orang hebat di mata dunia. Tapi kalau orang bikin kacau di rumah Tuhan, orang taunya bikin gaduh, adu domba antara satu dengan yang lain di rumah Tuhan, maka ia sama seperti yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 13. Apa yang Yesus bilang? Kata Yesus, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Artinya orang itu sudah tidak ada gunanya. Tidak ada artinya. Nah, kalau di hadapan Tuhan saja sudah tidak ada artinya, tidak ada gunanya, apalagi di hadapan dunia. Semakin tidak berarti. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau mau jadi orang besar, mau jadi orang hebat di mata dunia, semua harus dimulai dari kita menghormati Tuhan di dalam rumah Tuhan. Hidup manusia berawal dari rumah Tuhan. Hidup Bapak Ibu, saudara, saya berawal dari rumah Tuhan. Kalau di rumah Tuhan, kita taat pada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, memperhatikan kebutuhan rumah Tuhan, hidup jujur, maka Alkitab bilang, apapun yang kau kerjakan di luar sana, pasti berhasil. Makan, minum, dan semua kebutuhan hidupmu, Tuhan yang jamin. Bahkan anak cucu kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Sepanjang hidup kita sampai anak cucu tidak akan dipermalukan. Tuhan yang menjamin harga diri kita. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan yang kedua, apalagi sampai lupa pada Tuhan, tidak memperhatikan rumah Tuhan. Jangankan memperhatikan rumah Tuhan, masuk ibadah di gereja pun setahun 2 kali. Maka apa yang diharapkan dengan orang yang demikian? Yang terjadi adalah hidupnya percuma.
Mau kerja dari pagi ketemu pagi juga percuma Bapak Ibu. Nggak akan ada hasilnya. Tidak akan kita temukan berkat Tuhan. Jadi rumusnya cuma satu. Perhatikan kebutuhan di rumah Tuhan, maka hidupmu diberkati Tuhan. Jangan pernah berhenti memperhatikan kebutuhan rumah Tuhan, karena dengan begitu hidupmu diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah firman ini menjadi kekuatan untuk kami menjalani hari ini, dan Tuhan boleh menolong kami, memelihara kami, menjaga kami menjalani hari ini. Berkati setiap orang dalam tugas tanggung jawabnya yang Tuhan percayakan, supaya kami pun dapat memuliakan nama Tuhan melalui pekerjaan kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.